Ayo kita lanjutkan lagi ke video yang berikutnya. Setelah tadi kita bahas tentang input output, sekarang kita bahas tentang operator dan expression ya. Ini perlu saya bahas ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin sudah terbiasa dengan bahasa C ya, tapi ini karena kita bahas tentang full tentang struktur data, maka ini saya kira perlu bahas lebih detail karena ini akan sering digunakan. Nah, dalam kita menggunakan mendesain suatu bentuk struktur data dalam membuat kita suatu program. Oke, di sini ada arithmetic operator, relation operator, equality operator, logic operator, unary operator, conditional operator, bitwise operator, segment operator, comma operator, zest of operator. Oke, kita bahas satu persatu ya. Arithmetic operator. Ya, arithmetic operator di sini ada operasi untuk multiply, divide, addition, subtraction, dan modulus ya. Multiply perkalian, divide pembagian, addition adalah penjumlahan, subtraction adalah pengurangan, modulus adalah bagi hasil ya. Nah, sintaknya seperti ini, ada lihat ya. Maaf ya. Sintaknya seperti di sini. Sintaknya seperti ini ya. A kali A strik B, A bagi B, A tambah B, A bagi B, kurangi B, dan A modulus B ya. Nah, ini ya. Di sini misalnya A kali B ya. A kali B, misalnya di sini hasil 27 ya. Kemudian A bagi B, A tambah B ya. Ini A-nya 9, B-nya 3 gitu ya. Jadi 9 kali 3, 27. 9 bagi 3, 3. 9 tambah 3, 12. 9 kurang 3, 6. 9 modulus 3. Nah, 9 bagi 3 kan habis sisanya. Habis, tidak ada tersisa. Maka nilainya modulusnya adalah 0. Ya. Nah, ini aritmatik operator. Kemudian relation operator. Ya, relation operator itu seperti tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ya. 3 lebih kecil kurang dari 5 ya akan memberikan nilai 1. Artinya apa? Ini bernilai, jadi relation operator ini akan menghasilkan nilai boolean. Ya, artinya ini benar bahwa 3 lebih kecil dari 5. 7 lebih besar dari 9, kan salah ya, maka berikan nilai 0, artinya false. Kemudian ya 100 ya 100 adalah lebih kecil sama dengan 100, kan benar ya, ini berarti nilainya 1. 50 lebih besar sama dengan 100, kan salah, maka memberikan nilai 0. Ini adalah relation operator. Kemudian equality operator. Nah, equality operator ada dua, sama dengan dan tidak sama dengan ya. Sama dengan ya memberikan 1 ya jika dia benar, kalau 0 jika dia salah ya. Ini juga sama. Jadi kebalikannya, kalau tidak sama dengan memberikan nilai 1, kalau sama dengan dia memberikan nilai 0 ya. Kemudian logical operator. Nah, logical operator di bahasa C kita menggunakan notasi seperti ini untuk N ya. N-nya 2, logical OR ya. Nah, ini 2, logical not. Nah, kalau not ini tanda seru ya. Jadi seperti ini. A ya, A dan B 0 ya. Kalau N ya, prinsip ini N ini adalah untuk mengingatnya mudah saja, asal salah satu 0 maka hasilnya pasti 0, tapi kalau keduanya 1 hasilnya 1 ya. Nah, jadi misalnya A kurang dari B, N, B lebih besar dari C. Nah, tergantung nanti ini true atau false nya gitu ya. Hasilnya nanti akan, jadi ini menghasilkan nilai boolean, lalu kita N kan nanti menghasilkan satu nilai boolean juga. Kemudian di sini ya, kalau OR asal satu maka hasilnya 1 ya. Kemudian di sini integer A sama dengan 10, B. Nah, B N A nah, gitu ya. Jadi kalau dia nilainya adalah A-nya 0 ya, maka N-nya 1. Kalau ini 1 maka ini 0 ya. Jadi ini nilai akan membalikan ya. Dia akan membalikan nilai ya. Kalau 1 jadi 0, 0 jadi 1 ya. Jadi kalau di sini berarti ini dia akan membalik nilai jadi 0, 1. Oke. Itu logical operator
Ya, kemudian untuk unary operator. Unary operator ya di sini adalah suatu apa namanya? Akan membalikan nilai. Misalnya A, B sama dengan 10. Lalu A sama dengan minus B, berarti A-nya sekarang menjadi minus 10. Ya. Kemudian ada increment operator dan decrement operator. Ya. Increment operator berarti penambahan plus plus, decrement operator minus minus. Ya. Nah, ini adalah misalnya tulis minus minus X sama dengan X sama dengan X min 1. Nah, jadi kalau minus minus X itu sama saja nilai X-nya dikurangi 1, hasilnya disimpan ke X lagi. Ya. Increment atau decrement operator ada dua varian, yaitu postfix dan prefix. Nah, ini namanya ya. Jadi kalau ada lihat di C, ini min-min atau plus-plus, ini Anda bisa letakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, itu diistilahkan ada namanya postfix dan prefix. Ya. Kalau prefix, ya ini berarti di sebelah kiri, tapi kalau postfix setelahnya. Jadi kalau pre itu sebelumnya, kalau post itu setelahnya. Jadi misalnya plus plus X atau minus minus X. Kalau postfix X plus plus dan atau X minus minus. Nah, misalnya saya tulis ini X sama dengan 10 ya, Y ada sama dengan X plus plus ya. Nah, ini ekuivalen dengan nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah sama dengan X dulu, kemudian setelah melalui satu proses X itu akan ditambahkan ya. Ya, jadi kalau di sini nilai Y-nya sama dengan X dulu, kemudian nilai X-nya dinaikkan ya. Kemudian kalau ini seperti ini, Y sama dengan plus plus X. Nah, itu ekuivalen nilai X-nya dinaikkan dulu, baru Y sama dengan X. Nah, ini suka kadang-kadang hal yang apa namanya, kok kelihatannya kesannya sama ya, tapi ada perbedaan ya. Nah, ini nanti kita lihat contoh ya, bagaimana memahami penggunaan X plus plus sama plus plus X ya. Kemudian ada namanya conditional operator. Nah, conditional operator ini seperti posisi if ya, Anda sudah belajar if. Nah, formatnya expression 1, tanda tanya expression 2, titik 2, expression 3 ya. Jika expression 2, maka expression satunya sama dengan true. Jika expressionnya 3, maka expression satunya adalah false ya. Jadi artinya adalah, maksudnya kalau ini bernilai true, maka outputnya ini. Kalau ini bernilai false, maka outputnya ini. Nah, ini disebut namanya conditional operator ya. Apakah A lebih besar dari B? Nah, kalau ini true, maka ini sini adalah bernilai A. Tapi kalau ini false, maka last ini adalah bernilai B. Oke, kemudian ada bitwise operator ya, bitwise. Nah, ini operasi bit ya, operasi bit. Jadi nilai-nilai binary ya, bitwise n. Nah, di sini misalnya saya tuliskan seperti ini, 10 10 10 10 10 n 01 01 01 01. Artinya apa? Nah, ini kalau bitwise n adalah 1 dengan 0, maka apa? Menjadi 0 ya. Kita sudah bahas tadi yang sebelumnya yang ini ya. Oke, yang ini ya. Jadi kalau dia 01 pasti 0. Ya, ini seperti itu. Nah, jadi kalau 10 0 ya, 01 0. 10 0 0. Sehingga hasilnya 0. Nah, kalau bitwise OR, nah 1 0 menghasilkan nilai 1. Ya, ini kita kembali ke sini. Ya, Anda lihat salah satu dia menghasilkan nilai 1. Ya, maka di sini bitwise namanya bitwise OR. Nah, kita tuliskannya seperti ini. Nah, ini ya. Ini berbeda ya. Jadi n-nya bukan n seperti ini, di mana n-nya ada n-nya, nah, kita lihat ini n-nya double ya, atau logical operator ya. Nah, untuk bitwise n-nya cukup 1. Begitupun OR ya, ini juga hanya 1 garis ya. Ini OR, maka 1 sama 0 menjadi 1, sehingga hasilnya menjadi 1. Kemudian ada bitwise SOR ya. Nah, kalau SOR ini adalah, ini kita tidak bahas tadi ya, SOR ya, nggak ada di sini ya. Oke, SOR ini ya, SOR ini adalah nilainya kalau salah satu maka hasilnya 1 ya, tapi kalau dua-duanya sama dia menghasilkan nilai 0. Yaitu SOR. Jadi kalau 0 0 0, 1 1 pun 0, tapi kalau 1 0 dia 1. Ya, sehingga operasi di sini mirip dengan OR, tapi bukan OR ya. Jadi 1 0 1. Ini proses SOR ini seperti dijumlahkan. 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian bitwise NOT. Nah, bitwise NOT ini membalikan. Jadi kalau 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, ini bitwise NOT. Kemudian ada shift operator. Ya, operator shift adalah menggeser nilainya, datanya. Ada shift kiri, ada shift kanan. Penandanya seperti ini.
double seperti ini, dan shift kanan double seperti ini. Misal kita punya nilai X seperti ini, 00001, 1101, X ya, ke kiri 1. Nah, ini artinya apa? Digeser 1 ke kiri ya. Sehingga nilai ini nanti satunya jadi ke sini, geser ke sini. Kemudian satu ini geser ke sini. Nah, maka jadi seperti ini. Satu yang ini geser ke sini. Nah, sehingga nilainya ya digeser ke kiri jadi 00111010 karena digeser ke kiri 1. Kemudian kalau X-nya 3, maka digeser 3 bit ya. Jadi kalau datanya seperti ini ya, terus kemudian digeser 3, maka apa? Ini geser 3, 1, 2, 3. Nah, makanya Anda lihat satu ini jadi ke sini. Nah, ini tergeser semua nih sehingga menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau ini ke kanan berarti dia geser ke kanan. Nah, kalau geser ke kanan ya berarti 1 ya. 1. Nah, yang ini ya 1 ya, 1 di sini. Jadi di sini jadi hilang. Nah, 1 di sini geser ke sini gitu ya. Jadi 1 di sini tidak ke sini ya, tidak muter ke sini tapi hilang. Kemudian sebenarnya nggak hilang ya, tapi masuk ke namanya carry. Kemudian X4 berarti dia geser 4 ke kanan. Nah, geser 4 ke kanan berarti ini geser 1, 2, 3, 4. Maka 1 ke sini. Yang ini bagaimana? Yang ini semua hilang. Ya, jadi seolah-olah hilang ke kanan. Itu operator shift. Kemudian ada segmen operator. Nah, ini operator penugasan. Nah, operator penugasan seperti kita memberikan satu nilai ya ke variabel. Dalam bahasa C, segmen operator adalah sama dengan. Dalam segmen operator, ya, segmen atau penugasan ya, adalah sama dengan. Dalam segmen operator, variabel yang ditugaskan berada di sebelah kiri, sedangkan nilai di sebelah kanan. Ya, saya tulis seperti ini, yaitu X sama X ya, kemudian saya tugaskan X menyimpan angka 10. Maka saya tulis X sama dengan 10. Nah, proses penugasan juga bisa seperti ini saya tulis ya. A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 10. Artinya apa? Nilai A, nilai B, nilai C, saya beri nilai 10. Nah, ini namanya penugasan. Nah, penugasan juga bisa tulis seperti ini. Ya. Nah, ini agak berbeda, konsepnya agak berbeda seperti ini ya. Kalau yang ini adalah artinya, kalau di sini kan langsung A, B, C-nya kita beri nilai 10. Tapi kalau ini adalah nilai C. Nilai C kita beri nilai 10. Kemudian, nilai C adalah sama dengan B, maka B-nya juga 10. Nilai B tadi sama dengan C, C tadi 10. Maka dan nilai B, nilai A ditugaskan menyimpan nilai B. Nah, nilai B adalah 10. Nah, sehingga nilainya juga mirip seperti di atas tapi berbeda. Nah, ya. Nah, ini segmen operator ya. Nah, ini operator penugasan. Ada banyak modelnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Ada operator garis miring sama dengan ya. A 9, B-nya 3. A garis miring sama dengan B. Ini artinya adalah A dibagi A kalau seperti ini artinya A dibagi B ya, A dibagi B. Jadi kalau ini sama-sama A, saya nggak perlu tuliskan lagi. Kalau dibagi B, saya tuliskan garis A sama garis sama dengan. Ini artinya adalah nilai A dibagi dengan B, 9 dibagi 3. Maka hasilnya menjadi 3. Nah, begitu pun seperti ini ya. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini menghasilkan nilai pecahan, kalau ini menghasilkan nilai integer. Ya. Jadi kalaupun ada sisa, sisanya tidak dituliskan. Ya, ini juga sama seperti ini. Plus sama dengan berarti artinya adalah 9 tambah 3 dan nilainya disimpan di A. Ya, nah ini banyak ya operator penugasan yang nanti bisa Anda coba. Kemudian koma operator ya. Koma operator yang juga disebut dengan evaluasi sekuensial operator membutuhkan dua peran. Ini bekerja dengan mengevaluasi ekspresi pertama dan membuang nilainya, lalu mengevaluasi ekspresi kedua dan mengembalikan nilai sebagai hasil dari ekspresi ya. Nah, ini koma operator mungkin sangat jarang ya ada dibahas ya, tapi ini saya perlu bahas karena ini sebenarnya dengan Anda memahami ini bisa menyederhanakan satu perintah-perintah bentuk aritmetika. Contoh saya buat seperti ini ya. Ini keundangan koma operator. Jadi proses yang bisa beberapa baris cukup dengan satu baris. Ya, integer A sama dengan 2, B sama dengan 3, X sama dengan 0. Nah, kita ingin menjumlahkan nilai X ini adalah A-nya saya inkrementkan, saya naikkan 1, kemudian nilai A dan nilai B saya jumlahkan, hasilnya seperti B. Maka saya tulisnya seperti ini. Ya. Oh, salah ya. Saya tulisnya seperti ini. Jadi A, ya maksudnya, baca dari sini dulu ya.
dari kanan, ya. B plus A. Nah, berarti apa? 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5 ya, 5. Berarti nilai B nilai oh salah paham. Plus A, nilai A-nya dinaikkan dulu, nilai A-nya dinaikkan dulu, nilai A-nya dinaikkan dulu, yaitu 2 dikurang menjadi 3. Kemudian 3, nah ini karena tadi A-nya sudah 3, berarti sini berapa? B-nya 3, A-nya jadi 3, karena udah dikurang, berarti 3 tambah 3 sama dengan B. Nah, nilai B simpan ke X, maka nilai dari X adalah sama dengan 6. Nah, ini disebut namanya koma operator. Jadi Anda lihat, kita bisa menggabungkan beberapa instruksi aritmetika, ya, instruksi aritmetika dengan koma operator menjadi cuma satu baris perintah. This of operator ini adalah untuk perintah untuk mengetahui ukuran dari memori yang digunakan. Ya, misal saya tujuan integer A sama dengan 10, unsigned integer result sama dengan z of A. Nah, sehingga result ini akan menghasilkan nilai 2 byte. Artinya adalah nilai A menyimpan nilai sebanyak 2 byte. Jadi dia membaca berapa ukuran memori yang digunakan. Ya. Kemudian ada type conversion dan type casting. Ya. Type conversion adalah mengubah tipe data ke tipe lain. Nah, ini penting ya. Ini yang di bahasa programming sekarang ini proses yang konversi ini sudah diotomatiskan. Tapi kalau di C kita harus menuliskan. Ini ada dua macam ya. Ada type conversion, ada type casting. Ya. Type conversi ya. Nah, kalau type conversion pengubahannya dia mengikuti hierarkinya. Jadi hierarki tertinggi itu adalah double, ya, double, kemudian float, long, integer, short, dan char. Ya, nah ini pengubahannya adalah menurut hierarki ini. Jadi dari float bisa diubah ke double, ya. Dari long bisa ubah ke float, ya. Tapi kebalikannya, float ubah ke long ini nggak bisa. Nah, ini namanya type conversion. Integer bisa ubah ke long, short bisa ubah ke integer, dan char bisa diubah ke short. Begitu char bisa diubah ke long, bisa. Char ke float bisa. Jadi ini hierarki tertinggi. Ya, dari double ke float tidak bisa. Nah, kalau type casting ini adalah bisa tidak mengikuti hierarki. Jadi bisa sebaliknya. Ya, type casting adalah memaksa pengubahan tidak sesuai hierarki. Ya, contoh seperti ini. Float salarinya adalah misalnya 10.000, ya. Integer salary, kemudian salary, ya, ini kan nilai integer ya, nilai integer kita ingin mengubah dari float jadi integer. Nah, kalau di sini kan nggak bisa ini ya, karena hierarki tertinggi nih. Tapi kalau ini bisa dibalik, jadi dari nilai float diubah jadi integer. Nah, ini namanya type casting, ya. Nah, ini pahami. Jadi type conversion adalah, ya, saya ulangi, type conversion adalah mengubah tipe data tapi sesuai hierarki, sedangkan type casting adalah bisa melakukan mengubah tipe data tanpa mengikuti hierarki. Nah, ini punya format perintahnya seperti ini. Oke, ya, tolong dipahami betul ya, tentang type conversion dan type casting, karena ini biasanya akan sangat sering dalam bahasa C. Nah, ini contoh ya script, ya, contoh script. Oke, penggunaan type casting sama type conversion, ya. Oke, di sini ada studio, sedemikian, Chodio ini adalah sebenarnya library untuk menggunakan layar, ya. Tapi ini nggak semua di compiler jalan ya. Mungkin ada coba ini nggak bisa jalan, nanti bisa kalau misalnya error, Anda bisa hilangkan aja. Ya. INT-MILE, ya, float F6 berarti saya diisikan suatu F6 bertipe float, kemudian I6 bertipe integer. Ya, ini clear screen membersihkan layar. Kalau misalnya coba ada yang error, ini dihilangkan aja ya. Karena tidak semua compiler mendukung. Printf enter and integer. Nah, ini berarti saya perintahkan untuk mencetak satu tulisan, masukkan suatu nilai integer berapapun. Nah, kita masukkan di sini nilainya disimpan di I6 ya, I6. Kemudian nilainya kita masukkan, misalnya nilai 10. Nah, nilai 10 ya. Nah, F6 adalah sama dengan float dari I6 ya. Jadi Anda lihat sini F6. Nah, ini adalah apa? Ini type casting, ya. Karena mengubah dari tipe integer, ya, yang tipe integer ke tipe float. Ya, jadi diubah ke tipe float, ya. Jadi dari nilainya berapa, ya, nilai integer diubah jadi tipe float, ya. Nah, sehingga kalau seperti ini output enter any integer 56. The floating point variant of 56 is 56,0000. Nah, ini ya. Ini artinya ciri bentuk bukan integer lagi, tapi udah bentuk menggunakan float. Ya, jadi
the floating point variant of persen D. Nah, ini ngait ke sini. Jadi persen D ini ngait yang ke itu, persen F ini ngait yang F2. Ya. Nah, ini ya, ini pengubah type conversion. Jadi kalau ini persen D berarti integer yang ini, sedangkan persen F ini bertipe numerik. Nah, jadi F2 ini adalah dari tadi pengubahan yang disebut namanya type casting. Ya. Oke, ya cukup ya untuk video kali ini. Kita langsung lagi nanti ke video berikutnya.